Hai, saya Dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat website WordPress yang tampak menarik menggunakan tema Astra, langkah demi langkah. Astra adalah tema WordPress yang hebat karena memuat dengan cepat, tampil menarik sejak awal, dan memberi Anda kendali penuh atas desain situs Anda tanpa perlu coding. Tema ini sangat cocok untuk pemula yang menginginkan situs indah yang memuat dengan cepat dan cukup kuat untuk berkembang bersama Anda. Kita juga akan menggunakan Elementor, pembuat halaman drag and drop paling populer untuk WordPress. Elementor bekerja dengan mulus bersama Astra dan membuat desain situs Anda menjadi sangat mudah. Saya akan membahas semuanya mulai dari memilih nama domain hingga meluncurkan situs yang sepenuhnya telah Anda kustomisasi, dan semua yang kita gunakan dalam tutorial ini, termasuk Astra, gratis, kecuali untuk hosting website kita. Namun saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan penawaran hosting yang bagus untuk website Anda mulai dari hanya $2 per bulan. Hosting berarti menyewa ruang di sebuah server untuk menyimpan file-file website Anda. Server tersebut berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sehingga website Anda selalu online dan dapat diakses. Kita akan mengatur hosting kita menggunakan Bluehost. Ini adalah salah satu dari sedikit penyedia yang secara resmi direkomendasikan oleh WordPress. Mereka membuat proses instalasi Astra dan Elementor menjadi sangat mudah, dan ini adalah salah satu pilihan terbaik sekaligus paling terjangkau yang tersedia. Untuk mendapatkan penawaran terbaik dari Bluehost, pastikan mendaftar menggunakan tautan pertama di bawah pada deskripsi video. Ini saya adalah tautan mitra khusus kami, yang saya akan memberi Anda diskon tambahan pada paket hosting mereka. Setelah Anda mengklik tautan khusus tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Sekarang mari kita pilih paket hosting dan domain. Penawaran ini mencakup domain gratis untuk tahun pertama. Untuk memanfaatkan penawaran tersebut, klik Get Started Now. Di sini kita bisa melihat paket-paket Bluehost. Semua yang akan Anda lihat di tutorial ini bisa Anda lakukan dengan paket pemula. Jadi saya akan klik pilih paket. Saat Anda mendaftarkan domain baru, sebaiknya buatlah nama yang cukup singkat, mudah diingat, dan pastikan masih tersedia. Untuk video ini, saya akan memainnya Bash WP Tutorial 4, di mana BH dan WP adalah singkatan dari Bluehost dan WordPress. Dan di sini, Anda dapat mengubah domain tingkat atas jika Anda mau, tetapi saya sarankan untuk tetap menggunakan .com. Saya ingin menambahkan privasi dan perlindungan domain untuk menghindari surat sampah, tetapi saya akan menunjukkan cara menghapusnya nanti jika Anda berubah pikiran. Sekarang, klik cari domain. Di keranjang Anda dapat mengubah paket hosting Anda di sini, dan paket 1 tahun dan 3 tahun akan memberi Anda tarif bulanan terbaik. Untuk tutorial ini, saya akan memilih 1 tahun, dan di sini Anda dapat menghapus privasi dan perlindungan domain jika Anda berubah pikiran. Lalu klik lanjutkan ke pembayaran. Sekarang, masukkan saja informasi kontak Anda, lalu gulir ke bawah pada halaman untuk memasukkan informasi akun Anda. Silakan lanjutkan, dan buat kata sandi baru, lalu masukkan informasi penagihan Anda, dan setelah dimasukkan, klik kirim pembayaran. Sekarang setelah kita menyiapkan hosting dan memiliki domain, saatnya menginstal WordPress. Dan begitu saja, setelah pembayaran dikirimkan, WordPress secara otomatis terpasang, dan kita langsung masuk ke dashboard Bluehost. Anda bisa menggunakan tombol ini untuk masuk ke WordPress, tapi saya akan tunjukkan cara menuju ke sana kalau jendela pop-up Anda terlihat berbeda. Saya akan menutup ini di pojok kanan atas, dan secara default, Anda bisa melihat bahwa kita berada di tab hosting. Tombol edit site ini akan membawa kita ke tempat yang sama seperti yang ditampilkan oleh pop-up tadi. Saya akan klik edit site untuk membuka WordPress. Dan sekarang kita sudah sampai di dashboard admin WordPress. Ini adalah back-end situs web Anda, tempat Anda akan datang ketika ingin melakukan perubahan, menerbitkan halaman, atau memasang sesuatu yang baru. Sebelum kita memasang tema Astra, mari kita bersihkan dashboard ini dan atur beberapa pengaturan agar dashboard admin WordPress Anda bebas dari kekacauan. Di sisi kiri, mari kita klik dashboard di bawah bagian Bluehost ini untuk kembali ke beranda. Mari kita bersihkan dulu beberapa tile dan pesan ini. Di pojok kanan atas, saya akan buka screen options, lalu di sini saya akan hapus centang semua elemen layar ini. Anda selalu bisa menambahkannya kembali jika mau. Lalu saya akan menutup opsi layar saya. Untuk menghilangkan beberapa notifikasi merah di sebelah kiri, saya akan turun dan klik plugins. Kita ini akan kembali ke plugin nanti, tetapi untuk saat ini, saya akan memilih Creative Mail, Monster Insights, Jetpack, Opt-in Monster, dan jika Anda menggulir ke bawah, Yoast SEO. Lalu saya akan menggulir kembali ke atas. Saya akan mengeklik tindakan massal, lalu nonaktifkan, lalu klik terapkan. Dingin. Sekarang kita dapat melanjutkan menginstal Astra, tema yang akan memberikan struktur dasar pada situs web kita. Dari mana saja di dashboard, arahkan kursor ke tampilan, lalu klik tema,
Lalu jika Anda menggulir ke bawah, klik tombol tambah tema yang besar. Di kanan atas, Anda memiliki bilah pencarian. Saya akan klik di sini dan mencari Astra. Dan kita melihatnya di sini di sebelah kiri, jadi Anda bisa arahkan kursor dan klik install. Setelah selesai menginstal, klik aktifkan. Setelah Anda menginstal Astra, saya akan menunjukkan cara mendapatkan akses ke ratusan template situs web gratis yang sepenuhnya dapat disesuaikan menggunakan sebuah plugin. Plugin bekerja seperti aplikasi untuk situs web Anda. Plugin menambahkan fitur baru, persis seperti aplikasi di ponsel Anda. Di sebelah kiri, klik pada plugin. Anda bisa menutup banner ini jika mau. Lalu di sebelah kiri, Anda ingin klik tambah plugin. Di sini kita bisa mencari plugin, dan saya akan mencari starter templates. Lalu ketika Anda melihat yang ini di sini, Anda bisa klik install sekarang. Setelah selesai menginstal, klik aktifkan untuk membuka starter templates. Pada layar ini, klik bangun dengan template, lalu kita ingin memilih Elementor di sini sebagai pembuat halaman kita. Sekarang, jika Anda tidak melihat Elementor terdaftar di sini, saya akan segera menunjukkan cara memperbaikinya agar muncul kembali. Klik kembali di sini, lalu keluar ke dashboard. Di sebelah kiri, mari arahkan kursor ke pengaturan dan klik umum. Lalu setelah kita berada di halaman ini, mari mulai gulir ke bawah, dan di bagian paling bawah, kita punya bagian untuk starter templates. Di sebelahnya, opsi ini bertuliskan, nonaktifkan template pembuat halaman Elementor di starter templates. Jika ini dicentang pada Anda, hilangkan centangnya agar terlihat seperti milik saya, lalu klik simpan perubahan. Setelah Anda menyimpan, mari kembali ke plugin, lalu gulir ke bawah untuk menemukan starter templates, dan klik mulai di sini. Sekarang, kita bisa klik bangun dengan template lagi, dan kali ini, jika sebelumnya Anda tidak melihatnya, Anda bisa melanjutkan dengan mengklik Elementor sebagai pembuat halaman Anda. Saya akan pilih mungkin nanti di sini, dan sekarang kita perlu memilih template kita. Template berbeda dengan tema yang sudah kita pilih sebelumnya saat menginstal Astra. Tema tersebut mengatur tampilan keseluruhan dari seluruh situs web, termasuk warna, font, dan tata letak untuk semua halaman. Namun, template hanya mengatur tata letak dari satu halaman tertentu, seperti halaman beranda, halaman tentang, atau halaman kontak. Anda bisa menelusuri template berdasarkan kategori di sini, dan Anda akan melihat bahwa template yang berbayar diberi tanda premium, tetapi ada banyak sekali template gratis untuk memulai, dan menggunakan template akan menghemat banyak waktu, serta membuat kita langsung mendapatkan tampilan profesional. Jika Anda mengklik salah satu template ini, Anda akan mendapatkan pratinjau seperti apa tampilannya, dan Anda bahkan bisa menavigasi halaman-halamannya di sini. Untuk kembali dan memilih yang lain, Anda cukup mengklik tanda X. Saya akan menggunakan template yang bernama Planet Earth ini, karena template ini bagus untuk belajar Page Builder Elementor, dan fleksibel digunakan untuk berbagai industri. Setelah kita memilih template, Anda bisa mulai menyesuaikan situs web Anda dengan logo situs, dan Anda juga bisa mengganti pasangan font jika diinginkan. Di bawahnya, kita bisa bereksperimen dengan palet warna baru, tapi untuk saat ini, saya akan tetap menggunakan pengaturan default, dan kita bisa klik lanjutkan. Pada langkah pemilihan fitur ini, saya akan klik lewati langkah ini. Jika Anda melihat batas memori tidak mencukupi, Anda juga bisa memilih untuk melewati dan melanjutkan di sini, lalu pada layar ini, Anda sebenarnya tidak perlu mengisi informasi Anda di sini, tetapi Anda harus mencentang kotak ini untuk mengakui bahwa Anda akan menimpa pengaturan situs Anda dan menambahkan konten baru. Setelah dicentang, klik kirim, lalu bangun situs web saya. Proses ini akan memakan waktu 1 atau 2 menit, tetapi setelah selesai, Anda bisa klik di sini untuk melihat situs web Anda. Jika kita menggulir ke bawah di sini, kita bisa melihat sisa halaman beranda kita, dan kita bisa menavigasi ke halaman lain di bilah menu untuk melihat-lihat. Sebagai contoh, ini adalah halaman tentang kami, dan ini adalah halaman layanan. Mari kita lihat seperti apa tampilan halaman-halaman ini dari dalam dashboard WordPress kita. Pergi ke nama situs web kita di bilah admin WordPress kita. Lalu kita bisa klik kanan dan buka dashboard kita di tab baru. Untuk saat ini, saya akan menutup Elementor, Starter Templates, dan kotak masuk email saya. Sekarang, kembali ke dashboard yang baru saja kita buka. Dari dashboard, mari kita pergi ke menu Pages di sebelah kiri, dan di sini kita bisa melihat daftar halaman kita. Sekarang situs kita sudah dibangun, dan tema, plugin, serta template semuanya sudah diurus. Mari kita kustomisasi situs web kita menggunakan pembuat halaman Elementor. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk masuk ke pembuat halaman. Dari tampilan Pages ini, kita bisa langsung klik Edit with Elementor pada halaman yang ingin kita edit. Saya akan menekan Command klik pada tautan ini untuk membuka halaman beranda di tab baru.
Jadi itu cara pertama, tapi untuk sekarang mari kita tutup dulu dan saya akan tunjukkan cara lainnya. Dari dalam Pages, mari kita pergi ke tautan Visit Site lagi dan command klik ini untuk membukanya di tab baru, dan setelah halaman beranda kita terbuka, kita bisa klik Edit with Elementor di sini pada bilah admin WP. Saya akan menutup halaman services kita yang tadi. Untuk mulai menyesuaikan, mari kita pahami dulu bagaimana struktur halaman-halaman website kita. Setiap halaman di website kita dibangun menggunakan kontainer, dan di dalam kontainer ini terdapat elemen-elemen. Saya akan menutup panel ini. Panel struktur mengambang di sebelah kanan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kontainer dan elemen kita diatur di halaman. Di halaman beranda, kita memiliki 4 kontainer utama. Jika kita mengkliknya di dalam panel struktur, maka kontainer yang saya klik akan dipusatkan, dan kontainer tersebut akan ditampilkan dengan garis tepi magenta seperti ini. Jika saya membuka kontainer utama ini, kita akan melihat satu lagi yang diberi garis tepi abu-abu di sini. Dan di dalam kontainer ini, kita bisa melihat ada 4 item, sebuah spacer, 2 judul, dan sebuah tombol. Terkadang, menutup panel struktur itu membantu. Tapi jika Anda ingin membukanya kembali, tekan Command atau Ctrl dan I untuk menampilkannya atau menyembunyikannya. Atau jika saya menutup ini, lalu klik kanan pada elemen manapun dan memilih Structure, itu juga akan memunculkannya kembali. Untuk memindahkan sebuah kontainer, kita bisa melihat garis tepi magenta jika kita mengarahkan kursor ke kontainer tersebut. Kita bisa mengambil pegangan kontainer, lalu memindahkannya ke lokasi yang berbeda. Sama seperti di aplikasi lain, jika kita ingin membatalkan pemindahan itu, kita bisa menekan Command Z. Saya akan menutup panel struktur. Untuk menambahkan kontainer baru, mari arahkan kursor ke kontainer yang sudah ada, lalu klik ikon plus untuk menambah yang baru. Mari kita klik plus sekali lagi di sini, dan untuk sekarang kita pilih Flexbox. Saya bisa jelaskan perbedaan antara Flexbox dan Grid nanti. Saya akan memilih struktur 2 kolom ini, dan sekarang kita bisa menambahkan beberapa elemen. Jadi jika kita pergi ke sini, di sebelah kiri, lalu klik tambah elemen, itu akan membawa kita kembali ke widget kita, dan saya bisa langsung menyeret heading baru ke sini. Saya juga bisa menambahkan paragraf baru dengan widget editor teks. Garis magenta itu menunjukkan di mana elemen akan diletakkan. Dan kita juga bisa menambahkan sebuah tombol. Dan saat Anda menyeret elemen, Anda akan melihat garis magenta ini yang menunjukkan di mana widget akan ditempatkan. Misalnya, Anda bisa melihat bagaimana lokasi berubah saat kita menyeret dan memindahkan tombol kita. Untuk menghapus elemen, kita bisa klik kanan dan pilih hapus. Saya akan menghapus teksnya. Jika Anda memilih sebuah elemen, lalu kita buka lagi panel struktur, kita bisa menghapus elemen itu dari sini, dan kemudian kita juga akan melihat kontainer ini di panel struktur. Kita bisa menghapus ini, atau jika kita mengarahkan kursor ke seluruh kontainer ini, kita bisa klik X untuk menghapus seluruh kontainer. Jika Anda pernah melakukan perubahan yang ingin Anda batalkan, Elementor menyimpan riwayat tindakan yang bisa kita kembalikan. Untuk mengakses riwayat tersebut, klik logo Elementor di kiri atas, lalu pilih riwayat. Jika kita klik tindakan container removed, itu akan membatalkan penghapusan kontainer kita. Kemudian kita bisa kembali ke versi terbaru dengan memilih tindakan latest. Dan jika kita ingin melihat pratinjau halaman kita bisa mengecilkan panel Elementor dengan pegangan di sini, atau kita bisa klik ikon mata untuk melihat pratinjau perubahan. Lalu kita bisa menutup tab pratinjau perubahan dan membuka kembali panel Elementor kita. Kita bisa mengunjungi situs kita yang sebenarnya dengan mengklik panah drop-down ini dan pilih lihat halaman. Itu akan membawa kita ke situs kita yang sebenarnya, yang untuk saat ini masih di domain sementara ini. Tapi mari kita tutup ini dan lanjutkan kustomisasi. Sekarang setelah kita memahami kontainer dan elemen, mari kita lihat cara menyesuaikan teks, karena ini akan menjadi elemen yang sering digunakan di situs web kita. Klik pada pratinjau judul kita, yang saat ini berjudul Earth, dan perhatikan bahwa itu akan membuka opsi edit judul kita. Di dalam opsi ini, kita melihat ada 3 tab, konten, gaya, dan lanjutan. Di bawah tab konten, kita bisa mengubah judul kita dari Earth menjadi WordPress. Kita juga bisa melakukannya langsung dengan mengklik dan mengedit pratinjau. Di bawah judul adalah tempat kita bisa menambahkan tautan jika diinginkan, dan kita juga punya opsi untuk mengubah tag HTML di sini. Sekarang di bawah tab gaya, kita memiliki lebih banyak opsi untuk mengontrol tampilan visual judul kita. Kita bisa meratakannya ke kiri, kanan, rata, atau kembali ke tengah. Jika Anda membuka menu edit untuk tipografi, Anda akan menemukan banyak pengaturan font yang umum. Kita bisa mengubah ukuran font di sini. Kita bisa mengubah ketebalan font, misalnya semi-bold.
Saat ini, judul ini telah diubah menjadi huruf kapital semua. Kita bisa mengubah gaya antara normal, miring, atau oblik. Saya akan tetap memilih normal. Lalu kita juga punya dekorasi teks. Kita akan melihat lebih dekat tentang jarak baris, jarak huruf, dan jarak kata sebentar lagi. Namun jika kita menutup bagian tipografi ini, Anda bisa mengakses beberapa pengaturan yang jarang digunakan, seperti garis tepi teks, bayangan teks, dan mode campuran dari tab gaya. Dan terakhir, ada satu yang mungkin sering Anda gunakan, yaitu warna teks. Jika Anda mengklik pemilih warna di sini, Anda akan mendapatkan akses ke kode warna hex. Jadi Anda bisa memilih warna apapun yang diinginkan dan melihat pratinjau perubahannya secara langsung. Atau jika Anda menusuk puisi dan mengklik ikon globe, maka Anda akan mendapatkan akses ke semua warna yang merupakan bagian dari tema ini. Fitur ini sangat membantu untuk menjaga agar elemen-elemen Anda tetap terlihat serasi dengan semua hal lain di situs web Anda. Jadi kita bisa mengubah ini kembali ke tema merek alternatif. Di bawah bagian hover, Anda bisa mengubah perilaku warna ini seolah-olah judul tersebut adalah sebuah tautan. Jika kita menggulir ke bawah ke elemen editor teks di bawah judul About Us, lalu kembali ke tab Style, mari kita tinjau kembali pengaturan tipografi untuk melihat beberapa opsi spasi yang tersedia. Jika saya menggulir ke bawah, di sini Anda bisa melihat bagaimana tinggi baris, jarak antar huruf, dan jarak antar kata memengaruhi tampilan teks. Jika kita mengklik ikon panah melingkar di sini, pengaturan gaya editor teks akan kembali ke pengaturan default. Di tab Advanced, kita memiliki lebih banyak opsi untuk pengaturan spasi dan perataan, namun kita akan membahasnya nanti. Untuk sekarang, mari kita jelajahi jenis elemen lainnya. Kita bisa mengedit teks tombol seperti elemen teks biasa, tetapi kita juga bisa menyesuaikan tombol itu sendiri. Mari kita gulir ke atas ke tombol yang ada di bagian atas beranda kita. Sebenarnya, mari kita hapus tombol ini dan mulai dari awal. Jadi jika kita klik kanan, kita bisa menghapusnya. Lalu dari panel elemen, kita bisa menarik dan melepas tombol baru ke dalam halaman. Mari kita mulai mengedit tombol kita. Di tab konten, saya akan membiarkan tipenya tetap default, tapi saya akan mengubah teksnya di sini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya pada elemen teks lain, dan saya akan menulis Get WordPress. Dan kemudian, tombol umumnya membantu pengunjung kita untuk menavigasi antar halaman di situs web kita. Jadi di sini, di bawah bagian tautan, saya ingin tombol ini membawa pengunjung ke halaman kontak kita. Jika Anda mulai mengetik kontak dan menghapusin, halaman kontak kita akan muncul di sini, dan kita bisa memilihnya. Sekarang Anda bisa melihat URL-nya sudah terisi di sini. Anda juga bisa menambahkan ikon di samping teks tombol Anda. Jadi kita bisa mengunggah ikon, atau jika Anda klik pada ikon library, sudah ada beberapa ikon dari Font Awesome yang bisa kita lihat. Jika kita klik pada Font Awesome Brands Library dan mencari WordPress, ternyata ada beberapa pilihan. Jadi mari kita klik ini, lalu insert, dan kembali ke sini kita bisa mengubah posisi ikon, serta mengatur jarak antara ikon dan teks jika diinginkan. Sepertinya saya lebih suka posisinya di sebelah kanan. Sekarang di bawah bagian style, mari kita lakukan beberapa perubahan pada tampilan tombolnya. Pertama, saya akan memusatkan posisinya. Jika saya membuka pengaturan tipografi, saya bisa memilih font baru. Saya bisa memperbesar ukurannya, menurut saya angka 25 sudah bagus, dan saya tuh bisa menebalkan teksnya, mungkin mengurangi jarak antar huruf sesuai keinginan, dan jika saya menggulir ke atas dan menutup panel tipografi, saya suka warna teks tombol yang putih di sini, tapi kita juga bisa mengubah warna tombolnya sendiri. Kita bisa memilih warna hex, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, atau kita bisa memilih sesuatu dari tema kita. Dan saya mungkin akan memilih accent. Di bawah box shadow, kita punya beberapa opsi yang bisa digunakan untuk membuat tombol kita lebih menonjol. Jika saya ingin tampilannya lebih halus, kita bisa mengatur sebaran bayangan agar hanya sedikit melewati tepi tombol kita. Kamu juga bisa mengatur blur di sini, dan di bawah warna, kita bahkan bisa menurunkan opasitas bayangan tersebut. Jadi saya akan menutup pemilih warna dan opsi box shadow. Border radius adalah cara untuk membulatkan sudut-sudut yang tajam. Jadi jika kamu mengaturnya ke nilai ekstrem, kamu bisa membuat tombol yang sangat bulat di sini. Saya akan memilih nilai seperti 5 untuk efek yang jauh lebih halus, dan nilai-nilai ini bisa dihubungkan atau dipisahkan dengan tombol di sini. Dan di bawah padding, kamu punya kontrol lebih lanjut atas bentuk tombolnya. Mari kita lepaskan tautan nilai-nilai ini dengan mengklik ikon rantai, dan saya rasa sekitar 15 piksel di atas dan bawah, serta 25 di kanan dan kiri akan terlihat bagus.
Terakhir, jika kita memilih hover di sini, kita punya kendali penuh atas bagaimana tampilan tombol saat dalam keadaan hover. Jadi mari kita aktifkan bayangan kotak. Jika Anda ingat, kami baru saja mencerahkan bayangan keadaan normal. Jadi nilai default untuk bayangan kotak pada keadaan melayang akan membuat tombol menjadi lebih gelap. Mari kita coba itu. Kita juga bisa mengubah warna hover pada tombol. Jadi mari kita klik globe. Mari kita pilih accent, lalu edit agar warnanya sedikit lebih gelap. Dengan begitu, saat kita mengarahkan kursor, warna accent ini juga menjadi lebih gelap. Dan menurut saya ini sudah bagus. Tapi kamu juga bisa mengubah durasi transisi di sini jika ingin prosesnya lebih lama. Bahkan kamu bisa menambahkan animasi hover. Ada banyak pilihan animasi yang bisa dipilih. Sekarang mari kita lihat cara mengganti gambar. Elemen umum lainnya, ada 2 jenis gambar. Di bagian atas halaman kita, ada gambar latar belakang dan gambar ini memenuhi seluruh ruang kontainer. Lalu jika kita gulir ke bawah, gambar-gambar ini adalah elemen gambar. Pertama, mari kita ubah elemen gambar ini. Saat kita mengklik gambar, kita akan melihat 3 tab pengaturan yang sudah kita kenal. Di bawah tab konten, jika kita arahkan kursor ke gambar ini, kita bisa klik pilih gambar. Itu akan membawa kita ke perpustakaan media kita. Dari sini, kita bisa memilih salah satu gambar yang sudah termasuk dalam template kita. Gambar-gambar ini sudah digunakan di situs kita. Jika kita klik cari gambar, ini adalah gambar bebas hak cipta yang bisa kita gunakan. Atau kita bisa kembali ke unggah dan kita bisa mengunggah gambar milik kita sendiri. Saya akan memilih sebuah file dan mengunggahnya untuk memasukkannya ke dalam perpustakaan media saya. Lalu saya akan klik pilih dan menambahkannya ke situs saya. Saya kemudian bisa mengulangi proses itu untuk mengisi gambar-gambar placeholder lainnya di dalam kontainer ini di situs saya. Jika kita mengklik salah satu gambar yang baru saja kita unggah, kita bisa pergi ke tab Style di atas sini dan kita bisa mengubah tampilannya. Saya tuh bisa mengubah ukurannya dengan penyesuaian lebar dan tinggi. Mungkin saya akan membuatnya 90% di sini. Kita bisa menambahkan beberapa sudut yang lebih membulat. Menurut saya, angka 10 terlihat bagus. Dan kita bisa mengaktifkan bayangan kotak yang halus seperti yang kita lakukan pada tombol kita. Anda bisa menyesuaikan slider atau memasukkan nilai secara langsung. Setelah bereksperimen, saya rasa tampilan seperti ini sudah bagus, dan karena saya ingin gambar-gambar ini terlihat konsisten di dalam kontainer ini, saya akan meluangkan waktu untuk membuat perubahan yang sama pada 2 gambar lainnya. Sama seperti elemen gambar ini, kita juga memiliki kontrol atas bagaimana latar belakang kontainer bekerja. Jadi saya sudah menggulir ke bagian atas halaman. Mari kita pilih kontainer ini dengan mengklik pegangan kontainer. Dan di bawah tab Style, tipe latar belakang diatur ke klasik. Jadi kita bisa membuatnya hanya berupa warna sederhana, tapi mari kita ganti gambarnya dengan mengklik gambar dan memilih yang baru. Saya akan mengunggah sesuatu di sini lagi dan memilih sebuah file. Pilih lagi setelah gambar itu terunggah, dan setelah itu berubah, kita bisa menggulir ke bawah untuk melihat beberapa pengaturan penting di sini. Posisi sangat penting terutama dalam kasus seperti ini. Secara default, gambar akan diposisikan di tengah-tengah, tapi saya ingin ada sedikit ruang di sini antara elemen-elemen ini dan pegunungan di latar belakang gambar saya. Jadi ini agak sulit divisualisasikan, tapi saya tahu bahwa rasio aspek gambar saya lebih tinggi daripada kontainer ini. Jadi jika saya mengubah posisinya ke atas tengah, saya mendapatkan sedikit lebih banyak ruang yang saya inginkan di sekitar elemen-elemen ini. Saya lebih suka attachment yang diatur ke scroll. Jika kita menggulir halaman web kita, kita bisa melihat bahwa gambarnya terlihat seperti dipasangkan dengan elemen-elemen lain yang ada di depannya. Jika kita mengubah ini menjadi fix, gambarnya akan tetap di tempat saat kita menggulir, dan kontainernya berfungsi hampir seperti jendela bergerak untuk melihat gambar yang dipasangkan di belakang yang tetap diam. Mengatur ukuran tampilan ke cover biasanya adalah pilihan terbaik, tetapi jika saya mengaturnya ke contain, terkadang ini membantu untuk memahami seperti apa rasio aspek gambar Anda. Saya akan mengubah attachment kembali ke scroll dan tetap menggunakan cover untuk ukuran tampilan. Background overlay adalah pengaturan berguna lainnya yang kita miliki di sini, dan saya suka menggunakannya untuk mencerahkan atau menggelapkan gambar latar belakang saya. Jadi jika kita ke sini dan memilih hitam sebagai warna latar belakang, lalu kita atur opasitasnya menggunakan slider, kita bisa mendapatkan tampilan apapun yang kita inginkan.
Namun untuk situs web ini, saya rasa menggunakan warna putih dan menyesuaikan opasitas akan membantu meningkatkan kontras, dan menurut saya ini terlihat sedikit lebih baik. Elemen seperti judul-judul ini dan tombolnya jadi lebih menonjol. Jika kita kembali ke bagian background, ada tipe latar belakang lain selain klasik yang juga mendukung gambar. Gradient memungkinkan kita memilih dua warna dan menyesuaikan tampilannya menggunakan slider lokasi untuk masing-masing warna serta slider sudut. Kita bisa melihatnya di sini. Mari kita pilih warna di sini dan Anda bisa melihat bagaimana warna 1 berinteraksi dengan warna 2, lalu kita bisa menggunakan lokasi warna 1 dan warna 2 bersama dengan sudutnya untuk menciptakan tampilan seperti ini. Anda juga bisa menambahkan latar belakang video menggunakan video YouTube apapun yang Anda unggah. Untuk keperluan demonstrasi, saya telah menemukan sebuah video tentang pegunungan, jadi saya akan menempelkan tautan ini di sini. Saya sudah mengetahui stempel waktu dan detik yang saya cari sebelumnya, jadi saya akan memasukkannya di sini. Kemudian saat saya menempelkan tautan saya, video akan langsung menuju ke bagian yang saya pilih sesuai dengan stempel waktu ini. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan latar belakang video, gambar fallback latar belakang ini penting untuk berjaga-jaga jika videonya tidak dapat dimuat. Selain itu, dalam kasus ini kita mungkin ingin meningkatkan opasitas lapisan putih di sini karena kontrasnya kurang baik. Jika saya mendekatkannya ke angka 50, kita bisa melihat kata-kata di judul dan tombol jauh lebih jelas. Terakhir, jika kita menggulir ke atas, kita bisa mengubah tipe latar belakang ini menjadi slideshow. Di mesin sana bisa bisnis list speakers untuk gambar untuk menambahkan galeri. Siakso akan memilih beberapa yang sudah ada di sini, lalu buat galeri baru dan sisipkan. Saya akan menutup peringatan ini untuk keperluan demonstrasi, tapi kita bisa membiarkan ini berjalan dalam loop tak terbatas. Agar lebih jelas saat demonstrasi, kita bisa memperpendek durasinya di sini supaya gambar-gambar ini berganti lebih cepat. Kita juga bisa menyesuaikan efek transisi dan durasinya jika Anda mau. Tapi untuk saat ini, saya lebih suka tipe latar belakang klasik, jadi kita akan tetap menggunakan ini. Sekarang, setelah kita melihat cara mengedit semua tipe elemen utama, mari kita pelajari cara mengatur jarak antar elemen tersebut. Untuk memulai, mari kita pergi ke menu tarik turun halaman di sini di bilah atas, lalu kita dapat memilih halaman tentang kita. Klik simpan dan tinggalkan jika diminta. Margin dan padding adalah dua alat yang kita miliki untuk mengontrol spasi. Mari gulir ke bawah pada halaman tentang kami hingga kita sampai pada wadah ini, dan kita akan melihat cara kerjanya. Mari klik pegangan di sini lalu buka tab lanjutan. Dan di sini Anda dapat melihat kontrol kami untuk margin dan padding. Dan jika keduanya mengontrol spasi, apa perbedaan antara margin dan padding? Melihat ilustrasi ini, jika Anda membayangkan bahwa setiap elemen konten kita memiliki sebuah batas, maka padding adalah jarak di dalam antara konten dan batas, sedangkan margin adalah jarak di luar atau di sekitar batas tersebut. Jadi jika kita melihat contoh kita sendiri di sini, kita sudah memiliki padding atas dan bawah. Jika saya atur padding atas ini ke 0, lalu menahan tombol panah untuk meningkatkannya secara real time, Anda bisa melihat apa yang terjadi di sini. Jika kita mencoba hal serupa dengan margin, dan saya menahan tombol panah ini, Anda bisa melihat bahwa jaraknya bertambah, tapi tidak di area gambar. Saya bisa mengatur semuanya kembali ke 0, dan Anda juga bisa melepaskan tautan antara nilai-nilai ini. Jadi kita bisa menambah hanya margin atas saja, bukan di semua sisi. Seringkali menambah padding atau margin bisa terlihat sama. Itu karena tidak ada garis batas yang terlihat. Jadi, mari kita ambil tombol kita sebagai contoh. Saya akan mengkliknya dan saya akan melepaskan tautan nilai padding kita. Jika kita menambah margin di atas atau menambah padding di atas, tombol kita tetap bergerak ke arah yang sama dan tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok saat kita mengubah salah satunya. Saya akan mengembalikannya seperti semula. Dan ada cara lain untuk menambah jarak, yaitu dengan widget spacer. Jadi, mari kita klik tambah elemen di sini, di bagian atas. Mari kita cari spacer di sini, dan saya akan menyeretnya ke atas tombol kita. Saat kita memilih spacer, penggeser ini akan muncul, dan ini hanyalah cara lain untuk menambah ruang. Saya akan menghapusnya untuk saat ini. Ada satu cara terakhir untuk mengatur jarak, dan jika kita pergi ke bagian paling atas halaman kita, lalu klik pada pegangan kontainer kita, di tab tata letak, Anda akan melihat penggeser tinggi minimum ini.
Saat ini diatur ke kunci ratus, tetapi menyesuaikan penggeser akan dengan mudah menambah atau mengurangi jarak dari bagian atas dan bawah bagian ini. Kita akan tetap biarkan di 600 untuk saat ini. Jadi sekarang kita udah tahu cara mengatur jarak elemen di dalam kontainer, tapi bagaimana kita mengatur tata letak dari dalam sebuah kontainer. Untuk menunjukkan caranya, mari kita buat ulang tata letak 3 kolom dari beranda kita di halaman tentang di sini. Untuk mengingat kembali seperti apa tampilannya, mari kita klik panah ini lalu lihat halaman. Mari kita pulang dan gulir ke bawah dan tata letak 3 kolom inilah yang ingin kita buat ulang. Kembali ke halaman tentang kita, di bawah wadah 1 kolom ini dan di atas tata letak 2 kolom ini, mari klik tanda plus, lalu tanda plus lagi. Dan kita punya pilihan antara Flexbox dan Grid. Tata letak Grid lebih kompleks. Mereka memungkinkan tata letak 2 dimensi, paling baik digunakan untuk daftar produk, galeri, dan desain yang rumit. Namun kami akan memilih Flexbox di sini. Flexbox paling cocok untuk tata letak baris atau kolom sederhana, dan tampilannya tetap bagus di berbagai ukuran layar. Mari pilih struktur sederhana yang pertama, dan itu akan membuat wadah pertama kita. Di bawah tab tata letak dari wadah ini, pastikan bahwa lebar penuh dipilih di bawah lebar konten. Lalu, mari tambahkan wadah lain untuk dimasukkan ke dalam wadah asli ini dengan mengklik tambah elemen dan menyeret wadah ke dalamnya. Ini akan menjadi yang pertama dari 3, jadi kita perlu mengubah ukurannya agar pas, pastikan lebar konten diatur ke lebar penuh. Mari kita ubah nilai lebarnya menjadi 33,33. Sekarang kita sudah punya yang pertama, kita bisa menduplikasinya untuk menghemat waktu. Jadi mari klik kanan, lalu pilih duplikat di sini. Atau kita bisa menggunakan Command plus D di Mac atau Control plus D di Windows untuk melakukan hal yang sama. Dan seperti yang Anda lihat, wadah-wadah kita telah tersusun secara vertikal. Untuk mengubah ini menjadi tata letak kolom yang kita inginkan, mari klik pegangan pada kontainer utama, lalu ubah arahnya di sini menjadi baris horizontal. Jika kita ratakan kontennya di tengah, kita bisa memastikan semuanya berada di tengah. Dengan 3 kolom kita yang sekarang sudah siap, kita bisa lanjut menambahkan beberapa konten. Saya akan klik tambah elemen di atas, lalu saya akan menyeret sebuah gambar ke kolom pertama ini. Lalu saya akan menambahkan judul di bawah gambar, dan kemudian saya akan menambahkan editor teks di bawahnya. Biasanya, Anda ingin menambahkan konten yang berbeda pada ketiga elemen ini dibandingkan dengan yang sudah ada di situs kita, tetapi karena kita sedang mencoba meniru beranda kita, saya akan menambahkan konten yang sesuai. Dan sekarang ini sudah sesuai dengan konten dari beranda kita. Jika kita gulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa gaya judul ini tidak persis sama dengan gaya judul yang ini. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membuka pengaturan untuk judul ini. Kita bisa masuk ke bagian Style, Typography, dan kita bisa mengubah judul ini menjadi huruf kapital semua. Atau, jika kita klik pada judul ini lalu klik kanan, salin, kita bisa pergi ke judul baru kita, klik kanan, tempel gaya. Selanjutnya, jika kita ingin mengisi struktur yang sama dari kontainer ini ke 2 kolom lainnya, akan lebih cepat untuk menduplikasi apa yang sudah kita punya di sini daripada menyeret dan menjatuhkan elemen ke dalam kontainer kosong itu dari awal. Jadi mari kita klik kanan dan hapus 2 kontainer kosong di kanan sebelah kanan ini. Lalu, jika kita memilih kontainer pertama kita bisa klik kanan dan duplikat dan tekan Command plus D untuk melakukannya sekali lagi. Setelah menduplikasi kontainer untuk menciptakan konsistensi di antara kontainer-kontainer tersebut, mengisi konten kita pun jadi jauh lebih cepat. Satu hal lagi yang bisa kita lakukan di sini adalah menambahkan padding di dalam kontainer agar ada ruang di bagian atas. Mari kita klik pegangan kontainer, lalu pada tab Advanced, lepaskan tautan nilai padding dan coba masukkan 50 pixel di bagian atas. Memahami tata letak konten dan pengaturan jarak ini akan memungkinkan Anda membangun apapun dari awal, tetapi blok dan template akan menghemat banyak waktu Anda dengan mempermudah pekerjaan desain. Jadi mari kita lihat bagaimana caranya. Mari kita klik icon plus di atas kontainer yang baru saja kita buat dan alih-alih plus di sini, kali ini mari kita klik icon starter templates. Di sini, kita belum ingin mengimpor satu halaman penuh, melainkan kita ingin mengimpor sebagian yang disebut blok. Mari kita klik ini, dan saya bisa mencari apa yang saya inginkan, atau jika saya menggulir ke bawah, mungkin saya ingin mengambil yang ini.
Setelah mengkliknya, saya akan mengimpor blok tersebut dan Anda bisa melihatnya di sini. Mari kita tambahkan lagi, tapi kali ini kita bisa menambahkan sebuah halaman. Anda bisa melihat template yang sedang kita gunakan di sini, tapi mari kita lihat Hope. Klik ini dan Home. Kita bisa melihat apa yang kita miliki di sini, lalu mengimpor template ini, dan saya bisa menutup ini. Dan jelas, tidak masuk akal untuk mengimpor satu halaman penuh di sini, jadi saat saya meninjau, saya bisa menghapus kontainer yang tidak saya butuhkan. Jadi mungkin saya hanya membutuhkan testimoni klien ini dari template halaman penuh itu, dan saya bisa memastikan untuk menghapus semua yang lainnya. Jadi ini adalah yang baru saja kita impor sebagai blok, dan yang ini kita impor sebagai halaman, meskipun kita tidak menyimpan banyak bagian dari halaman tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara mengubah font dan warna default di situs web kita. Bukan hanya warna dan font pada level elemen individual, tetapi di seluruh situs web. Kita perlu melakukannya di tingkat WordPress secara keseluruhan, jadi mari kita simpan draft kita, lalu pratinjau situs web kita. Di bilah admin WordPress, mari pilih kustomisasi. Kemudian mari kita lihat pengaturan global kita dan kita bisa mulai dengan tipografi. Di bagian atas, kita memiliki beberapa preset yang bisa Anda coba dan Anda bisa mengembalikannya jika tidak menyukainya. Jadi kita bisa melihat yang ini, dan Anda bisa melihat bagaimana semuanya berubah, tapi saya mungkin akan mengembalikannya. Di bawahnya, Anda bisa melakukan perubahan pada font tubuh dan font judul di dalam font dasar, serta semua jenis font judul di dalam font judul. Jika saya klik ikon pensil nih, Anda bisa melakukan perubahan pada salah satu dari ini di sini, dan Anda juga bisa mengubah warna global dengan cara yang serupa. Jadi mari kita klik kembali ke menu di atas sini dan klik warna. Seperti tipografi, kita memiliki beberapa palet global yang bisa dipilih. Saya bisa melihat palet 2, 3, atau gelap. Saat saya beralih di antara palet-palet ini, Anda bisa melihat tidak banyak yang berubah, setidaknya di area website kita ini, karena sangat bergantung pada gambar. Saya akan coba menggunakan yang default, tapi kita juga bisa mengubah semua warna individual ini. Di bawah warna tema ini, Anda bisa mengubah warna latar belakang situs, tapi saya lebih suka membiarkannya tetap putih. Jika kita menggulir ke atas dan kembali lagi, kita juga memiliki opsi serupa untuk tombol-tombol. Jadi, ini akan menjadi tempat yang bagus untuk melakukan perubahan pada semua tombol Anda jika ada gaya tertentu yang tidak ingin Anda duplikasi berulang kali pada setiap elemen secara individual. Ketika Anda sudah puas, Anda bisa klik publikasikan untuk menerapkan semua perubahan Anda. Sekarang kita bisa menutup pengaturan ini dan kembali ke halaman utama kita. Secara visual dan struktural, kita telah membahas sebagian besar hal yang Anda perlukan untuk menyesuaikan situs Anda. Tetapi masih ada beberapa topik lagi yang perlu dipahami agar situs web Anda benar-benar siap digunakan. Salah satu yang terpenting adalah memastikan bahwa situs web Anda dioptimalkan untuk tampilan seluler, karena sebagian besar lalu lintas web saat ini berasal dari ponsel dan tablet. Mari kita klik Edit dengan Elementor, lalu di bagian atas ini kita klik Tablet. Jika kita menggulir halaman utama, menurut saya ini sudah cukup baik untuk tampilan tablet. Jadi selanjutnya, mari kita klik ikon ponsel untuk melihat seperti apa tampilannya di perangkat seluler. Dan sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi khusus di bagian atas ini, elemen-elemennya terlihat sempit. Klik pada judul, lalu klik gaya, dan mari kita edit tipografinya. Setiap pengaturan yang menampilkan ikon ponsel menandakan bahwa perubahan yang akan kita lakukan hanya akan memengaruhi tampilan di perangkat seluler. Mari kita ubah ukuran font judul ini menjadi 40, dan untuk judul di bawahnya mungkin sekitar 20. Sekarang, jika kita klik desktop di bawah bilah gaya dan kita periksa tipografi untuk judulnya, ukurannya masih 90, persis seperti yang kita atur sebelumnya. Begitu juga kita kembali ke tampilan seluler. Kita bisa klik tombol ini, lalu di bawah menu lanjutan, dengan mengetahui bahwa ini hanya akan berlaku untuk seluler, kita bisa menambah padding agar ada sedikit ruang. Anda juga bisa menyembunyikan seluruh bagian berdasarkan jenis perangkat. Jadi mari kita gulir ke bawah ke kontainer tentang kami di sini, pilih pegangan kontainer, lalu pergi ke menu lanjutan. Gulir lagi ke bawah untuk menemukan drop-down responsive. Di sini jika Anda mengaktifkan sembunyikan di seluler, bagian ini akan menjadi abu-abu dan tidak akan ditampilkan di perangkat seluler. Namun jika kita kembali ke tampilan desktop, bagian tentang kami ini masih tetap ada di sini.
Ada baiknya meluangkan waktu untuk menelusuri situs Anda dalam tampilan seluler agar dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sekarang, seiring berkembangnya situs web Anda pasti akan perlu menambahkan halaman baru. Izinkan saya menunjukkan caranya. Mari kita kembali ke tampilan desktop, lalu di bilah menu Elementor ini, klik drop down, kemudian klik tambah halaman baru. Mari kita simpan dan keluar. Itu akan mengisi halaman baru ini, dan jika kita klik ikon roda gigi di sini untuk pengaturan halaman, kita bisa mengubah judul halaman baru ini menjadi proyek. Kita bisa melihat bahwa judul di atas ini ditandai sebagai draft. Jadi kapanpun kita ingin membuat halaman ini menjadi publik, kita bisa klik terbitkan. Sekarang, kita bisa mulai dengan template awal di sini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, untuk menambahkan template halaman atau blok, tapi kita juga bisa menyalin kontainer yang kita miliki dari halaman lain sebagai cara cepat lainnya untuk membuat halaman baru. Mari kita klik pratinjau perubahan untuk membuka pratinjau, dan kita bisa pergi ke halaman yang ingin kita salin kontainernya. Jadi jika kita pergi ke layanan, mari kita salin bagian atas ini saja. Klik edit dengan Elementor di sini, lalu fokuskan pada kontainer ini dengan mengklik pegangan kontainer. Saya akan klik kanan untuk menyalin ini. Sekarang, jika kita kembali ke halaman proyek baru kita, klik kanan dan tempel untuk menambahkan bagian yang sama. Dan kita akan mengedit judul ini. Kita ingin ini bertuliskan proyek, lalu mari kita terbitkan lagi. Jika kita klik pratinjau, kita bisa melihat bahwa header atas ini tidak transparan seperti di halaman kita yang lain. Untuk memperbaikinya, mari kita klik edit halaman. Saya akan menutup ini. Kita kemudian bisa menuju ke pengaturan Astra di sini, lalu gulir ke bawah ke pengaturan lanjutan. Di bawah header transparan, klik aktifkan. Tutup jendela ini, lalu klik simpan. Kemudian, jika kita melihat halaman ini, kita bisa melihat bahwa headernya sekarang sudah diperbaiki. Tapi satu hal yang kita perhatikan adalah halaman baru kita, proyek, belum ada di menu navigasi di bagian atas sini. Untuk menambahkan halaman ini ke menu, kita perlu kembali ke dashboard WordPress kita. Jadi mari kita klik logo WordPress di kiri atas sini. Lalu kita bisa pergi ke tampilan dan menu. Di bawah halaman terbaru, kita bisa klik proyek, lalu tambahkan ke menu. Jika kita menggulir ke bawah di sini, kita bisa melihat bahwa itu sudah ditambahkan. Kita bisa menyeretnya ke atas untuk mengatur urutannya. Kita bisa menggesernya ke dalam untuk membuat submenu. Tapi untuk saat ini, mari kita seret keluar dan ketika sudah sesuai keinginan, klik simpan menu. Untuk melihat bahwa halaman tersebut sudah ditambahkan, mari kita buka situs web kita dengan koman klik tautan di atas sini di bilah WP admin. Berpindah ke tab baru ini, kita bisa melihat bahwa halaman proyek kita sekarang sudah muncul di sebelah halaman layanan kita. Jika kita kembali ke pengaturan, mari kita gulir ke bawah dan pindahkan proyek kita ke dalam menu sub-item bertab. Mari kita simpan lagi, kembali ke tab kita, segarkan, dan sekarang proyek berada di sini dalam menu drop-down di bawah layanan. Menghapus salah satu tautan di menu ini juga sangat mudah. Jadi kembali ke WordPress di sini, buka salah satu drop-down ini, dan setelah terbuka, Anda bisa menghapusnya, lalu simpan untuk mengeluarkannya dari menu sepenuhnya. Saya akan memindahkan proyek kembali ke sini dan menyimpannya. Jadi sekarang kita sudah tahu cara mengubah menu ini, mari kita lihat bagaimana menyesuaikan bagian header lainnya untuk mengubah hal-hal seperti logo dan warna menu. Kembali ke tab website kita. Dari sini kita bisa klik sesuaikan, lalu kita bisa klik header builder. Untuk mengubah logo, klik judul situs and logo, baik di sini maupun di sini. Lalu pada ubah logo, kita bisa memilih file untuk diunggah, jadi saya akan memilih salah satu di sini. Setelah diunggah, pilih lagi logonya. Logo saya pas dengan baik di area crop yang direkomendasikan, jadi saya akan klik crop gambar, dan jika logo Anda tidak berubah di pratinjau ini, kemungkinan karena Anda menggunakan layar retina atau layar dengan kepadatan pixel tinggi. Jadi Anda bisa mengunggah versi logo dengan resolusi lebih tinggi di sini, tapi untuk saat ini, saya hanya akan menggunakan satu logo ini untuk semua perangkat. Dan ketika saya mengaktifkan saklar itu, Anda bisa lihat logo saya sekarang sudah muncul. Kita bisa mengubah ukuran logo kita dengan slider di sini, dan menurut saya ini sudah pas. Jika kita gulir ke bawah, kita juga bisa mengunggah ikon situs, yang juga dikenal sebagai favicon. Saya akan klik itu, lalu pilih ikon situs, dan saya akan mengunggah satu file lagi. Logo Anda mungkin terlihat bagus dalam ukuran kecil untuk ini, tapi saya punya file terpisah khusus untuk keperluan ini. Saya akan memilihnya.
Dan saya akan melewati proses pemotongan di sini, dan setelah diunggah, Anda bisa lihat bahwa itu sudah muncul di tab. Pratinjau yang diperbesar ada di sini. Sekarang jika kita kembali dan memilih Header Builder, kita memang punya opsi untuk memposisikan ulang seperti logo situs dan menu utama. Jadi saya bisa menyeret ini ke tengah, dan Anda bisa lihat bagaimana tampilannya berubah. Anda bisa menyeretnya ke atas atau ke bawah baris, tapi saya tidak suka tampilannya, jadi saya akan biarkan di sini. Untuk mengubah warna menu ini, mari kita gulir ke bawah dan klik Transparent Header, lalu tab Design. Kemudian jika kita gulir ke bawah di bawah menu Color, kita bisa mengubah warna tautan teks antara keadaan normal dan hover aktif. Saya suka warna teksnya hitam, tapi saya akan membuat warna ini sesuai dengan nuansa logo saya. Saya sudah menyalin kode hex-nya dan akan saya tambahkan di sini. Sekarang item menu yang aktif akan sesuai dengan warna logo saya. Untuk menyimpan perubahan ini, mari kita klik Publish. Jika kita gulir ke bawah di sini, kita bisa mengedit footer website ini di bagian bawah dengan cara yang mirip seperti saat kita mengedit header tadi. Jadi mari kita klik X di sini, kembali ke Customize, lalu ke Footer Builder. Itu akan memfokuskan ke footer, dan Anda bisa melihat bahwa kita memiliki tata letak yang serupa di sini. Mari kita buka bagian copyright ini, dan kita akan memperbaiki nilai tahunnya. Jadi di sini, alih-alih 2022, saya akan menghapus ini. Saya akan mengetik tanda kurung kiri, lalu current year, dan tutup dengan tanda kurung kanan. Dan sekarang itu adalah variabel yang akan menampilkan tahun saat ini. Sekarang setelah itu diperbaiki, mari kita ganti logo kita agar sesuai dengan header. Saya akan klik icon pena ini. Saya akan klik Got It di sini. Saya akan klik Replace pada logo, lalu saya akan buka Media Library. Saya akan pilih logo saya seperti sebelumnya, lalu klik Select. Lalu untuk mengakses opsi menu footer lagi, kita bisa klik kembali dan klik footer menu di sini, atau kita juga bisa klik langsung di sini. Kita punya opsi untuk mengubah halaman-halaman ini menjadi inline seperti yang terlihat sekarang, atau stack. Saya suka yang inline, dan Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan Anda. Untuk menyimpan perubahan kita, mari klik Publish, lalu kita bisa menutup Customizer. Dan setelah kita puas dengan website kita bisa mengaktifkan plugin Lightspeed Cache yang akan membuat website kita lebih cepat. Mari kita kembali ke WordPress dengan mengklik logo di sini. Lalu mari kita pergi ke Plugins, tambah plugin, cari Lightspeed Cache, LITE, lalu temukan plugin ini dan klik Install Now. Setelah selesai menginstal, kita bisa klik Activate. Anda bisa melihatnya di sini di daftar plugin kita. Kita bisa menonaktifkannya nanti saat sedang mengerjakan situs kita, tapi untuk sekarang, performa website kita akan meningkat. Sekarang Anda tahu cara menggunakan tema Astra saat mendesain website WordPress Anda. Jika belum mengikuti dari awal, ingat gunakan link penawaran spesial kami di deskripsi untuk diskon hosting di Bluehost. Terima kasih sudah menonton, semoga sukses membangun situs baru Anda.